إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأخوة والأخوات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan pembahasan kita tentang hal-hal yang perlu untuk dicermati bagi seorang penuntut ilmu. Syekh Hasadhan mengatakan al-amrul khamisu, perkara yang kelima, al-qiraatul hurrah, bacaan bebas. Nastati'u an nushhila awqatana al-la'i'ata, kita bisa untuk menyibukkan waktu kita yang telah lenyap atau yang hilang, bil qiraatil hurrati, dengan bacaan yang bebas. Fayaj'alul insanu min waqtihi syai'an yasira, seseorang menjadikan dari waktunya waktu yang sedikit, fi manzilihi, di rumahnya, yaqra'u fih, untuk membaca kitab. Wa yakhtalifun nasu baina mustaqillin wa mustakthir, dan manusia itu berbeda. Ada orang yang cuma mempunyai waktu sedikit, ada orang yang mustakthir, mempunyai waktu yang luang yang banyak. Faba'dhuna qad yakunu ghayra mutazawwij, sebagian di antara kita mungkin saja belum menikah. Walam yushghal bi auladin, dan tidak tersibukkan dengan anak-anak. Au biqala'i hajiyat, atau untuk menunaikan keperluan. Wa hadza lizaman 'alaihi an yashtahilla dzalikal waqt, orang semacam itu sudah menjadi kewajiban dia untuk menggunakan waktu tersebut. Faqad dzukira an Sufyan, dan telah disebutkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, fima naqalahu Ibnu Jama'ah, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Jama'ah, annahu qala, wasnya al-Imam Ats-Tsauri mengatakan, man tazawwaja faqad raqibal bahra, barang siapa yang menikah maka dia telah menaiki lautan. Wa in wulida lahu, apabila dia telah diberi anak, yakni waladun, faqad kusira bihi, maka dia telah dipecahkan dengannya. Wa muraduhu wallahu alam, maksud beliau wallahu alam, anna sahibaz zawaji yushghal, orang yang sudah menikah itu mempunyai banyak kesibukan. Walaysa hadza ala itlaqihi, namun ini bukan secara mutlak. Lakin, namun al-qasdu, tujuan kita membahas itu, an yashtaghilla al-wahidu minna baqa'ahu fi manzilih, salah satu di antara kita menyibukkan, menggunakan waktu senggangnya dia di rumahnya. Tapi ya ikhwan, ini enggak jauh dengan pembahasan yang lewat. Intinya satu, dan Syekh Muhammad jangan lebarkan masalah ini, karena yang beliau lihat masalahnya adalah masalah yang paling inti, yaitu menggunakan waktu sebisa mungkin untuk mempelajari atau untuk membaca kitab, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, dan yang lainnya. Salah satunya adalah menggunakan waktu untuk membaca bacaan-bacaan bebas yang tidak terikat oleh ikatan apapun. Itu terutama bagi orang-orang yang tidak semacam kita, yang terikat dengan kurikulum, tapi orang-orang yang ini tidak sedang belajar di ma'had tertentu atau di tempat yang lain,
maka dia bisa menggunakan waktunya untuk membaca kitab apapun yang diinginkan, tetap dengan aturan bagaimana agar ilmu yang dia dapatkan bisa teratur. Wa inni a'jabu min ba'dil ikhwati, dan saya heran pada sebagian ikhwah, kata Syekh, la ta'tihi illa wa huwa fil manzil, tidaklah engkau mendatanginya, mengunjunginya kecuali dia mesti di rumah. Lakin idza sa'altahu, namun apabila engkau tanya, wajadtahu yashtaghilu bi fuduli a'mal, engkau dapatkan dia menyibukkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang tidak mulia, yang tidak baik. Bal minal musibati wal uqubah, bahkan termasuk sebuah musibah, annal insana idza qallabal jaridata awal majallata, seseorang apabila dia membolak-balik lembaran koran atau majalah, a'adaha marrataini aw thalathan, dia mengulang itu 2 sampai 3 kali. Wa idza akhadzal kitaba, namun apabila dia mulai mengambil sebuah kitab, sya'ara bitadayuki, dia merasa sempit, enggak nyaman apabila baca kitab. Dan itu kita temukan ya akhwan, fakta yang ada di tengah masyarakat kita. Ada banyak orang itu yang kalau pagi rajin belajar koran. Kalau waktunya pagi itu rajin sekali baca koran. Tapi orang semacam itu yang kadang-kadang menghabiskan waktu baca koran hanya untuk membaca kemarin ada kejadian apa, sore tadi ada kejadian apa, dan lain-lain, itu membutuhkan waktu setengah atau sampai 1 jam terkadang di depan koran. Karena koran itu banyak lembaran. Berapa halaman? Berapa halaman koran itu? 18. Sekitar itu. Banyak halaman koran itu. Kalau lengkap ya, dari mulai berita utama, berita olahraga, berita dunia, dan lain-lain, itu banyak. Jadi orang membaca dari lembar pertama sampai terakhir, seandainya lihat judulnya tok, itu mungkin setengah jam nggak selesai. Orang yang menyibukkan waktu dengan semacam itu bertahan kalau untuk ngurusi majalah, bukan majalah syar'i, ini majalah-majalah yang itu, atau ngurusi koran, ternyata kalau disuruh menggunakan 1/4 jam dari hidupnya atau setengah jam dari waktu-waktunya untuk belajar, untuk duduk di majelis taklim, nggak betah. Dan itu adalah sebuah musibah dan sebuah penyakit yang akut dan berbahaya. Au idza kana fi majlisin, atau apabila dia dalam sebuah majelis, wa kana al majlisu ma'muran bil qila wal qal, dan majelis itu penuh hanya untuk desas-desus, katanya ini, katanya itu, sedesus, qil wal qal, wal kalam al mubah, dan ucapan yang hanya mubah. Summa qala qailun, kemudian ada yang mengatakan, atuna kitaban, berikan kepada kami 1 kitab untuk dibaca. Yash'uru bit-talayuq, dia merasa enggak nyaman, merasa sempit dadanya. Faman alima anna hadzal amra fi nafsihi, barang siapa yang merasa dirinya semacam itu, maksudnya kalau untuk melakukan perbuatan yang kurang manfaat itu nyaman, anteng, dia menggunakan waktu 1 jam 2 jam itu enggak terasa. Tapi kalau untuk belajar, untuk duduk di majelis taklim, pengajian itu hanya setengah jam, tapi subhanallah kayak cacing kepanasan. Mulet ya, kakinya selonjorkan, enggak 1 menit kemudian ditekuk, 1 menit kemudian diduduki, 1 menit kemudian enggak betah pokoknya kalau sudah duduk di majelis taklim, padahal cuma setengah jam. Padahal seandainya dia duduk ngobrol 2 jam, anteng, 2 jam ya ikhwan, anteng, nggak akan bergerak dari tempat dia berada. Tapi kalau sudah untuk majelis taklim ya toleh cari tempat sandaran gitu, atau lihat jam masih 1/4 jam, masih lama sekali, dan lainnya, maka itu adalah satu musibah bagi hidup manusia kalau memang cara hidup semacam itu. Taib. Faman alima anna hadzal amra fi nafsihi, orang yang mengetahui dirinya semacam itu, falya'lam anna hadza dzanbun, ketahuilah bahwasanya itu adalah satu dosa. Au anna hadza murattabun ala dzanbin irtakaba, atau jangan-jangan itu adalah konsekuensi kaitannya dengan dosa yang dia terjang, yang menjadikan Allah mengazabnya dengan hal semacam itu. Wa anna hadhihi musibatun buliya biha, dan itu adalah musibah yang dia teruji dengannya. Walaqad haddatha ahlul ilmi kal Khatib wa Ibnu Jama'ah, dan para ulama yang telah
menyebutkan, memberikan batasan, menentukan semacam Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih yang jelas, wa Ibnu Jama'ah dalam kitabnya Tadhkiratus Sami', karena kitab beliau yang masyhur dalam masalah ilmu adalah Tadhkiratus Sami'. Awqatan lil hifdzi wal qira'ah, waktu-waktu tertentu yang bisa digunakan untuk menghafal dan bisa digunakan untuk membaca. Namun la tanzabitu, itu bukan satu yang paten. Li'anna an-nasa yakhtalifun, karena manusia itu macam-macam. Faminna, ada di antara kita, man yarghabu wa yajidu rahatan tammatan fil qira'ati ba'dal fajr. Di antara kita ada yang menemukan ketenangan jiwa yang sempurna untuk membaca, merasa bisa masuk, merasa anteng, merasa enak gitu kalau baca itu ba'dal fajri, setelah fajar. Wa minna man yatathaqalu dzalik, tapi di antara kita ada yang berat kalau baca subuh, ngantuk tok. Jadi ada orang itu, kata Syekh, yang baca subuh kalau belajar baca subuh cepat masuk. Ada orang kalau belajar baca subuh bukannya masuk, ini tidur. Bal innal ba'dha yatrukud durus wal halaqat ba'dal fajr li ajli naum. Bahkan sebagian orang itu meninggalkan pelajaran dan halaqah ilmu setelah subuh untuk tidur. Wa minna man yufaddilul qira'ata bil lail. Ada di antara kita yang lebih mengutamakan kalau baca pelajaran waktu malam. Fi sa'atin mubakkiratin, di awal malam, ba'da isya berarti. Au mutaakhirah, atau di akhir malam sebelum subuh. Wa minna man huwa baina wa bain, di antara kita ada yang antara ini dan itu. Fayufallilu fi wasatin nahar, ada yang mengutamakan untuk membaca itu tatkala siang hari. Idzan, kalau begitu, laisa lihadza dhabitun, hal ini tidak ada patokannya. Walakinnaha bihasabi syahsi, semua tergantung pada masing-masing orang. Famata wajadta fi nafsika qudratan, maka kapanpun engkau mendapatkan kemampuan dalam dirimu, ala an turattiba waqtan, untuk mengatur waktu, menertibkan waktu, taj'aluhu lil qira'atil hurrati faf'al, yang kau jadikan untuk bacaan bebas lakukan. Wa khassis laka kitaban aw kitabain, dan khususkan satu atau dua kitab, taqra'uhuma, untuk engkau baca, au ibahats mas'alatan waktubha, atau bahas satu masalah dan tulislah. Dan itu insyaallah nanti akan dibahas tentang bagaimana kita bermuamalah dengan sebuah kitab. Karena di antara ya ikhwan, salah satu penyakit orang baca kitab itu enggak sabar sampai selesai. Enggak sabar sampai selesai. Baru dapat beberapa lembar, kok kayaknya ada kitab lain yang lebih bagus, pindah kitab lain. Baru dapat beberapa lembar kitab yang lain, kitab yang ketiga lebih bagus, pindah kitab yang lain. Akhirnya dalam waktu setahun dia baca banyak kitab, judulnya tok. Judul dan beberapa lembar. Tidak ada satupun kitab yang dihatamkan. Yang seandainya dia bersabar, mungkin 2-3 kitab hatam dalam waktu setahun. Tapi karena nggak sabar, akhirnya banyak kitab dia sentuh, semuanya nggak ada yang tembus sampai akhir. Dan itu adalah salah satu penyakit yang butuh untuk diatasi, yang akan disebutkan oleh Syekh, pembahasan tentang bagaimana kita bersikap dengan kitab-kitab yang ada di hadapan kita. Asyahid, antuhawila jahidan, engkau berusaha sungguh-sungguh, ba'da ikhlasin niyyah, setelah mengikhlaskan niat untuk Allah, antastathmira awqataka bikulli naf'in, engkau menggunakan waktumu untuk segala yang manfaat, qira'atan au kitabatan au muraja'atan au ma syakala dzalik, untuk membaca, menulis, murajaah atau yang semisalnya. Inti para ikhwah dari bab pertama ini, yaitu yang disebutkan oleh Syekh, hal-hal yang bisa menghalangi penuntut ilmu dari jalan menuntut ilmu. Satu yang paling pokok dari semua, yaitu mengatur waktu dan jangan menunda-nunda kesempatan. Mengatur waktu, jadi waktu diatur sebisa mungkin,
terutama antum para akhwah yang belum mempunyai kaitan dengan keluarga. Di sini nggak ada anak, nggak ada istri, nggak ada siapa-siapa, nggak ada kaitan dengan keluarga. Waktu adalah cuma dikaitkan dengan dua. Pertama dengan jadwal ma'had, jadwal kegiatan ma'had, dan jadwal kegiatan ma'had paten. Gitu. Yang kedua dengan diri kita sendiri, apa yang kita butuhkan. Karena manusia butuh tidur, butuh istirahat, butuh nyuci, butuh makan, butuh ini, butuh itu. Tidak ada kaitan kecuali itu. Maka dalam kondisi semacam itu sangat mudah bagi seorang untuk mengatur diri. Bagaimana mengatur jadwal, kapan dia harus murojaah, kapan dia harus ini, kapan dia harus itu. Yang kedua, jangan tunda-tunda pekerjaan. Karena pekerjaan nggak terselesaikan hari ini padahal mampu kita selesaikan, mengatakan besok saja, besok sudah ada pekerjaan yang lainnya. Atau ada kemungkinan besok sakit, atau besok ada ini, ada itu, yang menjadikan dia tidak mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Apabila kita, dan itu sudah sering kita ulang-ulang, apabila kita mampu untuk mengatasi diri kita dalam dua hal penting ini, maka itu adalah batu loncatan yang sangat agung, modal yang sangat utama, yakni untuk kita bisa melangkah pada tahap-tahap berikutnya dalam langkah kita menuntut ilmu agama yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Min adab, saya meneruskan pada bab yang kedua, min adabi talabil ilm. Beberapa hal yang merupakan tata krama, adab, sopan santun di antara sopan santun menuntut ilmu. Adab para ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum adalah sesuatu yang sangat penting. Agama kita dibangun di atas akidah, dibangun di atas ibadah, dan dibangun di atas akhlak. Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, dan Rasulullah mengatakan ahsanukum in ahsanukum khuluqa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka jangan remehkan akhlak, jangan remehkan adab, karena itu adalah salah satu di antara rahasia pembeda antara seorang muslim dengan yang lain. Inna talibal ilmi, sungguhnya seorang penuntut ilmu syar'i, seorang penuntut ilmu agama, seorang santri kalau bahasa kita sekarang, bihajatin ila adabin, sangat butuh kepada adab, sangat butuh kepada tata krama, sangat butuh kepada sopan santun. Yatakhallaqu biha, yang dia berakhlak dengannya, yang dia berperangai dengannya. Bihajatin ila an yaqtafiya atharus salaf, dia sangat butuh untuk meniru athar, jejak para ulama salaf as-salih, terutama kita yang menisbahkan diri kita kepada mereka, yang menisbahkan cara kita beragama kepada salafun as-salih, manhaj salaf. Dan ketahuilah bahwasanya manhaj salaf wallahi bukan hanya dalam masalah akidah, bukan hanya dalam sistem dakwah, bukan hanya dalam masalah ibadah, bukan hanya dalam masalah hukum, tapi juga mencakup akhlak dan adab, sebagaimana yang telah kita bahas panjang lebar, bagaimana dulu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sikap-sikap mereka, dalam akhlak dan yang lainnya dalam majelis Ramadan kita. Tapi secara umum, bahwasanya orang yang menisbahkan diri kepada manhaj yang mulia ini, salah satu yang menjadi tuntutan bagi dia adalah juga mengikuti jejak salafun salih dalam akhlak dan adab. Fi tahsilihim lil ilmi, terutama dalam pembahasan kita adalah bagaimana adab dan tata krama sopan santun mereka dalam mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Wa fi adabihim ma'adzalikal ilmil muhassal, dan bagaimana adab mereka dengan ilmu yang telah dia dapatkan. Kalau dia telah mendapatkan ilmu, yang apa yang harus dia lakukan? Dihafalkan, dicoretkan pada lembar imtihan, kemudian selesai imtihan, selesai sudah hafalan total habis semuanya. Atau bagaimana kita bersikap dengan ilmu yang telah kita dapatkan. Wa huwa bihajatin ila ma'rifatin, dia sangat butuh untuk mengetahui kaifa kanu yushiruna al-layali, bagaimana dulu para ulama begadang malam, bukan untuk ngobrol. Begadang malam ini untuk belajar. Begadang malam ini untuk belajar, tidak melewatkan malam-malamnya kecuali ada satu faedah ilmu yang dia dapatkan. Kecuali ada faedah-faedah ilmu yang dia dapatkan. Dulu Al-Imam Ibn Rus mengatakan, tidak pernah satu malam pun lewat dari hidupku untuk belajar kecuali 2 malam.
Malam yang pertama malam pengantinku, malam nikah gitu. Yang kedua malam tatkala bapakku meninggal dunia. Selain itu tidak terlewatkan satu malam pun kecuali dia mempelajari ilmu dan kecuali dia menggunakan waktu-waktu malam untuk belajar. Wa yatrukuna ladzatal firash. Bagaimana para ulama kita, mereka menjadi ulama karena mereka meninggalkan nikmatnya tempat tidur. Fi sabilit tahsil, untuk mendapatkan ilmu. Gini, alladzi yas'a ilaihi talibul ilm, yang mana itu yang diusahakan oleh seorang penuntut ilmu, fi hillihi wa tirhali, baik tatkala dia sedang menetap maupun tatkala dia sedang dalam perjalanan. Ma'asyahihi, baik tatkala bersama gurunya, wa ma'a aqranihi, atau bersama teman-temannya, wa ma'atullabihi, sampai pun bersama para muridnya. Wa hadzal mabhath mutasya'ibun, dan pembahasan ini bercabang. Li'anna al-ilma baharun wasi'un la sahila lahu, karena ilmu itu adalah lautan yang sangat luas tak bertepi. Lautan luas tak bertepi. Baik ya ikhwan. Wa laysa an-naqsu fil kutub. Kekurangan bukan ada pada kitab. Jangan katakan saya enggak punya kitab Ustaz untuk belajar. Jangan katakan saya enggak punya maraji untuk bahas. Jangan katakan bahwasanya saya enggak punya buku pegangan untuk belajar. Walaysan naqsu fil kutub. Fakatsirum minna yamliku asyaratin bal mi'atil kutub. Banyak di antara kita itu yang memiliki puluhan bahkan ratusan kitab. Itu punya berapa kitab? 10 ada? Ada. Adalah kalau 10. Mukhtarat 1, Mulakhas 2 gitu ya. Dan kitab-kitab yang lain. Walaysan naqsu fil awqat. Yang menjadi letak kekurangan bukan juga pada waktu. Jangan katakan saya enggak punya waktu. Jangan katakan kepada saya bahwasanya Ustaz enggak ada kitabnya, saya enggak punya maraji, saya enggak punya buku pegangan. Jangan katakan pula saya enggak punya waktu, sibuk. Walaysan naqsu fil awqat. Fa inda ba'dina wa inda aktsarina awqat katsirah. Di sebagian kita atau kebanyakan kita banyak waktu yang longgar bahkan. Namun lakin al-ilmu nurun yakdhifuhu Allahu fil qalb. Ilmu itu adalah cahaya yang Allah curahkan dalam hati seseorang. Walaysa bikathratil qiraati fahas, bukan hanya sekedar banyak baca. Wala bikathrati iqtina'il kutub fahas, bukan hanya banyak memiliki kitab. Fahadha Imamul Haramain. Inilah Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullah. Ya'ki an ba'dhi Syafi'iyah, menghikayatkan dari sebagian ulama Syafi'iyah bahwasanya mereka mengatakan ma min syafi'iyyin illa walisyafi'i alaihi minna. Tidak ada seorang pengikut Imam Syafi'i pun, tidak ada satupun ulama mazhab Syafi'i illa walisyafi'i alaihi minna, kecuali dia berhutang jasa kepada Imam Syafi'i. Dia berhutang jasa kepada Imam Syafi'i. Illa Abu Bakar Al-Baihaqi, kecuali Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Fa inna lahul minnatu ala Syafi'i, dialah yang mempunyai jasa terhadap Al-Imam Syafi'i. Litasani fihi fi nasrihi madhhabah, karena beliau banyak menulis untuk membela madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini membela pendapat Imam Syafi'i dengan dalil, bukan karena ta'assub. Jadi bukan karena ta'assub. Hadzal imamul fahl, imam yang besar ini, imam agung, seorang imam kaliber kalau bahasa kita, pakar. Abu Bakar Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi, alladzi allafa akbar kitabin fil ahkam bil asanid, yang mana beliau menulis kitab terbesar dalam tentang hukum-hukum Islam pakai sanad. Ini yang menggunakan sanad. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala mengatakan pokok-pokok kitab dalam hukum syar'i itu 4. Ini pokok-pokok kitab.
Itu 4 dalam Syiar A'lamin Nubala. Yang pertama Al-Muhalla li Ibnu Hazm. Yang kedua Al-Mughni li Ibnu Qudamah. Yang ketiga At-Tamhid li Ibnu Abdul Barr. Yang keempat As-Sunan Al-Kubra lil Baihaqi rahimahullah. Dan di antara keempat kitab itu yang menggunakan sanad dengan lurus, dengan sempurna adalah kitab As-Sunan Al-Kubra lil Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala penulis kitab As-Sunan Al-Kubra yang merupakan kitab hukum terbaik dalam masalah hukum yang ada sanadnya, yang terbesar juga. Kana yu'awizuhu ba'dul maraji'. Beliau kesulitan untuk mendapatkan sebagian kitab rujukan, sebagian maraji'. Allati tatawaffarul an ghaliban 'inda ay talib ilmi. Yang mana kitab-kitab yang dulu sulit didapatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi saat ini secara umum mudah didapatkan oleh penuntut ilmu manapun, yaitu Sunan Ibnu Majah, wan Nasa'i wa Jami' At-Tirmidzi. Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i dan Sunan At-Tirmidzi. Kenapa ya kawan, pada zaman dahulu bukan pada zaman sekarang. Kitab itu dicetak itu hanya ada pada zaman belakangan. Kitab itu dicetak hanya ada pada zaman belakangan. Zaman dahulu ya kawan, kalau orang kepingin mempunyai satu kitab, nggak ada percetakan zaman dahulu. Dan zaman dulu belum ada fotokopi. Zaman dahulu belum ada fotokopi. Kalau ada seorang alim mempunyai kitab atau menulis kitab ini, kemudian ada orang lain yang kepingin memiliki kitab ini, bagaimana caranya? Datang ke maktabah yang ada pada zaman itu, atau datang ke penulisnya, atau datang kepada orang yang sudah memiliki, dia bawa pulang. Kemudian dia tulis ulang dari awal sampai akhir. Bagaimana caranya kalau nggak semacam itu? Ini mau nyetak di mana? Belum ada percetakan zaman itu. Ini. Yang kedua, mau fotokopi, zaman itu belum ada fotokopi. Maka dia tulis. Mulai apa judulnya? Ma'alim fi Thariq Thalabul Ilmi, tulis kitab. Sampai jadi kitab, baru kemudian nanti dia pelajari. Atau kalau dia punya duit, datang ke warraq. Warraq, tukang tulis. Bahasa kita sekarang, tukang rental, gitu ya. Dia datang membawa kitab ini ke warraq. Pak, tolong tuliskan kitab kayak begini, persis, gitu ya. Berapa? Nanti bayarnya belakangan. Maksudnya itu nanti per lembarnya berapa, gitu dibayar. Mirip-mirip fotokopi, hanya saja dulu butuh waktu yang lama. Ini dulu butuh waktu yang lama. Oleh karena itu, kenapa kok antara satu kitab dengan satu kitab yang sama terkadang ada beberapa perbedaan? Karena zaman itu perbedaan penulis. Orang dengan ngantuk-ngantuk gitu, jadi nulis jadi fi misalkan ya, jadi misalkan rasuluhu menjadi apa gitu. Jadi mengatakan jadi lafadznya mirip-mirip, jadi terkadang itu beda antara satu kitab dengan jadi kitab yang lainnya. Lah, zaman semacam itu terkadang akan orang itu sulit mendapatkan satu kitab yang kitab itu dimiliki oleh hampir semua santri. Contoh, Al-Imam Al-Baihaqi, imam agung di zamannya. Ini panglimanya fikih Syafi'i di zamannya. Tapi beliau untuk mendapatkan kitab yakni Sunan Ibnu Majah, Nasa'i, Sunan Tirmidzi sulit untuk mendapatkannya. Padahal zaman kita sekarang tinggal jalan 2 jam ke Surabaya, mengeluarkan duit, pulang dapat kitab, kan itu. Zaman kita sekarang ini. Namun kondisi yang semacam itu, walam yakun dzalika mimma ya'uquhu anit talabi wat tahsil. Itu tidak menjadikan beliau, menghalangi beliau untuk mendapatkan ilmu dan belajar. Idzan fatalabul ilmi yahtaju badi'adhi ba'din ila ikhlasil qasd. Kalau begitu ya akhwan, jangan katakan itu sebagai alasan. Jangan katakan itu semua sebagai alasan. Gak punya waktu, gak punya kesempatan, gak punya kitab. Semua itu tergantung bagaimana kita mensiasati kondisi. Sebagaimana bahasa yang sering saya buat, adaptasi dengan kondisi.
Kita bagaimana mengatasi kondisi, jangan terperangkap dengan kondisi. Jadi tatkala kita tersibukkan, atur kesibukan, bagaimana caranya menyempatkan waktu untuk belajar. Tatkala kita longgar, alhamdulillah. Tatkala kita punya duit untuk beli kitab asli yang enak gitu, alhamdulillah. Kalau nggak punya duit, usahakan bagaimana caranya. Usahakan bagaimana caranya. Entah yani setiap kali mau belajar fotokopi 1 lembar, itu seandainya mentok gak punya duit ya. Atau mungkin melakukan apa yang dulu pernah kami lakukan pada waktu kita masih nyantri gak punya duit padahal kitabnya tebel, itu terpaksa harus nulis per besok mau belajar. Jadi kitabnya itu pinjam temen gitu, ditulis di buku tulis gitu yang akan dipelajari besoknya lagi semacam itu ya akhwan. Tergantung bagaimana kita ngatur kondisi. Adapun kemudian besok nggak punya kitab, tidur aja ya nggak jadi ya kawan. Kalau kemudian kita terbawa arus merasa nggak punya kitab, iyalah nggak, daripada di kelas bengong tidur aja di kamar gitu. Akhirnya begitu cara kita hidup. Tapi ya kawan, yang penting adalah bagaimana kita mengatasi kondisi. Sebagaimana dulu Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, beliau mengatasi kondisi dirinya dengan tatkala ada beberapa maraji yang beliau tidak mendapatkannya. Baik. Oleh karena itu kata Syekh, yang paling diperlukan oleh seorang penuntut ilmu pertama kali ikhlasul qasd, ikhlaskan niat kepada Allah. Karena tergelinciran niat bagi seorang penuntut ilmu agama sangat berbahaya. Innamal a'mal binniyat. Amal itu tergantung kepada niatnya. Niatnya luruskan bahwasanya kita belajar untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan untuk nantinya menghilangkan kebodohan dari orang lain sebagaimana yang dulu dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Wa yahtaju ila badlil juhdil badani wal waqti wan nafsi. Setelah menata niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua butuh perjuangan. Karena ilmu enggak bisa ya kawan diwarisi. Ilmu bukan harta. Orang tuanya kaya, kalau orang tuanya meninggal dunia, dia akan jadi kaya. Orang tuanya orang yang berpangkat, dia pun akan jadi berpangkat dengan sendirinya. Orang tuanya mempunyai kedudukan di masyarakat, dia pun akan kecipratan kedudukan dengan sendirinya. Tapi ilmu tidak bisa diwariskan. Ilmu hanya bisa didapatkan dengan belajar yang sungguh. Kalaupun orang tua Anda adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau kemudian kita tidak belajar, maka tidak akan ada satupun ilmu yang diwarisi dari orang tua. Jadi karena ilmu tidak dapat diwarisi. Butuh ila badlil juhdil badani. Butuh mengerahkan kemampuan badan, fisik. Mengerahkan kemampuan kita untuk belajar. Wal wakti, dan butuh mengerahkan kemampuan waktu kita, menyempatkan waktu. Wan nafsi, dan juga mengatur kejiwaan kita untuk bisa belajar. Wal mali ahyanan, dan terkadang butuh pula perjuangan dalam duit. Ya kalau memang misalkan ya akhi nggak punya duit, nggak punya kitab misalkan, gitu ya. Misalkan nggak punya kitab ini harganya berapa tah? Harganya anggaplah 30.000 gitu ya, anggaplah 30.000. Dia jajan sehari, antum kalau sehari jajan berapa? 3.000? Kurang? Lebih? Pas? Anggaplah 3.000 gitu ya. Anggaplah 3.000. Maka ya ditahanlah itu. 1.000 saja jajannya, 2.000 ditabung. 2.000 kali sebulan kan 60.000. Dapat kitab 1 gitu ya. Dapat kitab 1. Kitabnya harganya 100.000. 100.000 kan cuma 2 bulan. 2.000 kali 2 bulan kan 120.000. Kan itu. Yang penting ya ikhwan, yang penting sekarang itu tergantung bagaimana jiwa kita mengatur kondisi. Kalau kemudian kita terbawa arus, kita pasrah dengan kondisi, gak punya kitab terus pasrah, ya sudah, selamanya semacam itu. Kemudian gak punya kitab, gak bisa beli kitab, setelah itu daripada gak punya kitab tidur aja, ya sudah, selesai urusan gitu. Tapi kalau kita mengatur kondisi kita, mengatur bagaimana caranya kita mampu untuk menguasai kondisi, untuk bisa belajar, maka insya Allah subhanahu wa ta'ala itulah perjuangan. Dan memang ilmu butuh perjuangan. فَإِذَا جَمَعَ اللَّهُ لِلْعَبْدِ بَيْنَ إِخْلَاصِ النِّيَّةِ
Apabila Allah mengumpulkan pada seorang hamba antara ikhlasnya niat wa baina badlil asbab, dan antara mengerahkan sebab untuk bisa mendapatkan ilmu, belajar sungguh-sungguh, mengerahkan kemampuan, yassaralahu ma kana asiran, niscaya Allah akan memudahkan yang sulit bagi dia. Ini kenapa? Karena setelah kesusahan akan datang kemudahan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami tunjukkan jalan kami. Wa 'alal insan, kata Syekh, dan wajib bagi manusia, illam yakun 'indahu ilmun fi makanihi, kalau dia itu tidak bisa mendapatkan ilmu di tempat dia berada, dia di sebuah desa terpencil jauh, jangankan belajar, wong dia yang paling pintar satu kampung, padahal bodoh gitu, padahal nggak ngerti apa-apa, itu pun sudah dijadikan mufti oleh orang kampungnya, apa-apa ditanya. Mau belajar sama siapa? Dia orang paling pintar. Dalam kondisi semacam itu dia tidak mungkin untuk belajar di tempat dia berada. Apa yang dilakukan? Jangan pasrah. Jangan pasrah dengan kondisi. Jangan katakan saya nggak bisa belajar, mau belajar sama siapa? Nggak ada orang lain yang bisa saya pelajari. Jangan pasrah dengan kondisi. Di zaman ini banyak jalan untuk bisa belajar. Yang terbaik, tinggalkan tempat itu sementara. Jadi pamit kepada orang-orang di masyarakat sekitar, saya pamit 2 tahun, 3 tahun untuk belajar. Ini nanti pulang lagi tapi gitu ya. Pulang lagi untuk menjadi pengajar di negeri mereka atau di tempat mereka. Atau kalau memang tidak memungkinkan juga, di zaman sekarang tidak ada alasan orang tidak belajar. Ada banyak buku, ada banyak majalah, ada banyak acara-acara yang bisa kita manfaatkan untuk belajar dengan modal yang sangat minim. Jadi untuk kita mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bisa belajar di tempatnya, kata Syekh, an yarhala li talabil ilm, untuk safar, pergi menuntut ilmu. Walihada jaa fil hadis alladhi hasanahu ba'dhum. Oleh karena itu datang dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama, ya'tikum syababun yatlubuna al-ilm, akan datang kepada kalian, kata Rasulullah kepada para sahabat, para pemuda yang nanti akan menuntut ilmu. Fa idza ra'aitumuhum, apabila kalian melihat mereka, fastausu bihim khaira, maka bersikaplah yang baik kepada mereka para penuntut ilmu. Fa innahum wasiyatu Muhammadin, sungguhnya mereka adalah wasiatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi falladzina yarhaluna li talabil ilmi, dan orang-orang yang mereka itu berangkat pergi untuk menuntut ilmu, qad ahyau ma'laman, mereka telah menghidupkan satu tanda, ini satu ini panji, wa atharan, dan satu athar min atharis salaf, dari atharnya para ulama salaf, allati hajaruhal katsir, yang ditinggalkan oleh banyak orang, wa zahada fiha katsir, dan tidak diminati oleh banyak orang. Wa yuqallahum, dikatakan pada mereka, innakum bi fi'likum, kalian dengan perbuatan kalian, hadza qad syahadtum himmata ghairikum, kalian telah menarik semangat orang lain. Wa man dalla ala khairin, dan barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, kana lahu mithlu ajri fa'ilih, dia akan mendapatkan semacam pahala pelakunya. Wa rubba ajrin yajri ala sahibi, dan betapa banyak pahala yang mengalir pada pelakunya, duna an ya'rifas sababa fi jiryanil ajri alaih, tanpa dia tahu kenapa dia mendapatkan pahala yang mengalir tersebut. Para ikhwatin azani Allahu wa iyyakum. Inti dari semua ini, pertama yang diinginkan oleh Syekh sebelum beliau membahas tentang adab yang harus dicermati, bahwasanya hendaknya kita tiru para ulama, bahwasanya kita bermanhaj salaf wallahi bukan hanya dalam akidah, bukan hanya dalam ibadah, bukan hanya dalam hukum, tapi kita bermanhaj salaf sampai pun dalam adab. Dan diantaranya adalah adab menuntut ilmu. Kita berusaha untuk meniti jejak salafun saleh, bagaimana mereka belajar ilmu agama, bagaimana mereka
mengatasi kondisi yang ada, bagaimana mereka mengatasi waktu-waktu yang ada, dan bagaimana semangat mereka dalam belajar. Label ya akhwan, silahkan antum sematkan pada diri kita. Silahkan, wallahi tidak ada larangan kita mengatakan Abu Fulan, ini Abu Fulan, gitu ya. Nama kita Al-As-Salafi Al-Athari. Silahkan Al-Furqani, misalkan sekalian bisa. Silahkan, nggak ada masalah. Dan itu bukan bid'ah dalam agama, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tapi ingat, semat gelar itu butuh konsekuensi. Jadi semat gelar yang kita sematkan di belakang nama kita, Al-Athari, As-Salafi, gitu ya, As-Sunni, Al-Furqani, gitu. Itu bukan hanya ini sesuatu yang indah dipasang, tapi itu membutuhkan konsekuensi. Jadi membutuhkan ya akhwan, konsekuensi. Ana khawatir ya akhwan, kalau kita tidak mampu memegang konsekuensi atau tidak berusaha memegang konsekuensi, akan malah berbalik dan kontraproduktif. Ada orang, ini namanya siapa? Fulan As-Salafi, akhlaknya bejat. Masa salafi kayak gitu? Kan gitu nanti jadinya orang. Ini. Tapi apabila itu adalah untuk menyemangati diri, kita merasa malu dengan nama kita yang sudah kadung mempunyai gelar As-Salafi di belakangnya, untuk tidak kayak manhajus salaf, maka itu adalah sebuah kebaikan. Dan ingat bahwasanya salaf adalah manhaj kamil, satu sistem sempurna dalam beragama, mulai dari akidah, ibadah, hukum, sampai pun akhlak. Dan diantaranya adalah bagaimana kita mempelajari agama Islam yang mulia ini, dan bagaimana kita setelah belajar nantinya bersikap dengan ilmu yang telah kita dapatkan. Wallahu a'lam. Taib. Qal akh dengan bahasa Arab, ana terjemahkan langsung. Apabila kita melihat biografi para ulama tatkala mereka menuntut ilmu dan bagaimana mereka meninggalkan negeri mereka untuk belajar, kita mendapatkan banyak faedah yang tidak terhitung. Namun satu perkara yang ajaib, saya tidak mendapatkan seorang pun ulama tatkala menuntut ilmu itu sering sakit. Saya tidak mendapatkan seorang pun ulama tatkala menuntut ilmu sering sakit. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah, beliau seorang yang sangat jenius dan dalam menuntut ilmu dan tidak sakit. Imam Atta rahimahullah, dia ada cacat pada salah satu anggota badannya, namun dia seorang laki-laki yang cerdik, seorang laki-laki jenius. Adapun saya tidak semacam itu. Saya tatkala menuntut ilmu sering sakit. Lebih-lebih lagi saya nggak pinter. Saya seakan-akan nggak punya harapan untuk bisa mempelajari agama. Bagaimana solusi dari peristiwa ini, dari hal ini? Masya Allah. Barakallahu lakum wali amthalikum walana wali amthalina. Aku li akhun barakallahu fikum. Pertama, kalau dikatakan para ulama tidak pernah sakit, wallahi itu bukan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, karena beliau menyebutkan Imam Syafi'i, ana pun menyebutkan Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tatkala beliau sudah berada di Mesir, maka beliau wallahi akhwan tatkala masih belajar dan tatkala mengajar, disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah, Imam Syafi'i tatkala menalkinkan itu adalah sambil baring dan dari duburnya meneteskan darah. Dari duburnya meneteskan darah karena penyakit bawasir, penyakit ambeien kalau bahasa kita. Tayyib, kalau untuk mengatakan itu dulu ya Ustadz, para ulama-ulama dahulu, ana katakan di zaman ini Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz buta saat umurnya 20 tahun. Beliau terlahir dalam kondisi mata normal. Mulai sakit mata umur 16 tahun. Buta total umur 20 tahun. Bagaimana beliau menjadi mufti negara, mufti dunia?
Itu yang perlu kita pelajari. Saya sering mengatakan, jangan pasrah dengan kondisi. Seandainya Syekh bin Baz tatkala itu buta, udah buta, maka tidak akan ada orang kenal nama orang yang bernama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Karena pasrah dengan kondisinya, sudahlah buta mau apa lagi, gitu ya. Tapi kondisi kebutaan beliau ditahan untuk bisa belajar bagaimana caranya belajar dalam kondisi buta. Dalam kondisi buta. Taib. Kalau antum mengatakan, oke lah Ustaz, sakit, sepakat. Anak nggak pinter Ustaz. Anak nggak pinter. Kalau ngapalkan lama, kalau sudah hafal cepat lupa. Tipe-tipe modal kita kan gitu. Ngafalkan subhanallah susahnya, sekali hafal, besok ganti murojaah, lusa lupa, gitu ya. Lusa lupa. Anak bukan kayak mereka para jenius. Anak katakan ya akhwan, apakah semua ulama jenius? Apakah semua ulama jenius? Fawallah, Al-Imamul Kisai itu sampai mau minggat dari pesantren gara-gara nggak bisa nahwu. Ini. Belajar muhtarat itu nggak katam-katam. Apa itu rosip terus, nggak naik kelas terus, gitu kalau bahasa kita sekarang. Sampai putus asa, nggak bisa belajar nahwu, putus asa, pulang. Allah kemudian mengilhamkan sesuatu sehingga beliau balik dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Tidak semua ulama para ikhwan jenius. Tidak semua ulama jenius. Tidak semua ulama sehat walafiat badannya. Tapi yang paling penting bagi kita satu hal, yaitu mengatasi kondisi. Dalam bahasa kita, adaptasi dengan takdir. Jika Allah mentakdirkan kita untuk jadi orang gak pernah sakit, alhamdulillah. Jika Allah mentakdirkan kita bentar-bentar sakit, kena angin dikit masuk angin, kerja bakti dikit, capek gitu ya, begadang malam dikit pusing, dan yang lainnya. Kalau memang Allah mentakdirkan kita dengan cara semacam itu, pertama saya akan adaptasi dengan takdir. Usahakan menghilangkan penyakit itu. Gak bisa Ustaz, gitu. Gimana caranya? Dan itu butuh satu per satu kasus. Anda gak bisa membahasnya dengan umum. Tapi butuh kasus per kasus. Bagaimana kita mengatasinya. Ala kulli hal ya akhwan. Saya katakan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Satahan terhadap Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kondisi beliau tidak memiliki beberapa kitab bukan halangan. Kondisi Al-Imamul Kisai yang goblok gitu ya bahasa kita sekarang, dalam nahwu bukan halangan. Kondisi sebagian para ulama yang nggak bisa dalam sebagian ilmu bukan halangan. Yang penting bagaimana kita mengatasi diri yang ada pada diri kita. InsyaAllah kita teruskan pertemuan depan. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.